adalah sesuatu perbuatan dalam ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW dan juga para sahabat. Apa yang diamalkan oleh beliau? Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta bi rahmatika astaghfir. Ternyata ya, ulama yang mereka sanjung-sanjung juga melakukan bid'ah, yaitu membuat wiritan-wiritan yang tidak diajarkan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Mabadu sahabat jayati yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita jumpa kembali di channel YouTube kami Cahyati 80. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah, mendapatkan limpahan rahmat dan nikmatnya, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini kita akan menanggapi kembali ceramah dari Ustadz Wahabi, yaitu sekarang Ustadz Khalid Basalamah. Kalau saya pikir-pikir di channel ini kayaknya lebih banyak ke Ustadz satu ini ya, Ustadz yang fenomenal, Ustadz yang mengatakan rukun wudhu ada dua. Ustadz Sunnah mengatakan rukunnya wudhu ada dua. Ini sudah sampai saya tag, tidak ada jawaban dari mana beliau itu mendapat rumusan hukum rukun wudhu ada dua ya. Ini masalah bid'ah ya, memang tidak selesai masalah bid'ah ini. Biar tidak penasaran apa yang dibahas tentang bid'ah dari Khalid Basalamah ini, mari kita simak videonya. Bid'ah adalah sesuatu perbuatan dalam ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW dan juga para sahabat. Gak diperintahkan, gak pernah dicontohkan. Dan bid'ah lawan daripada sunnah. Sunnah artinya perbuatan amal yang diperintahkan dan dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat. Anda mengklaim atau memvonis Syekhul Islam Ibnu Taimiyah salah seorang pelaku ahlul bid'ah karena beliau mengamalkan amalan ini itu tidak ada contoh dan tidak ada perintah dari Nabi Muhammad SAW. Yuk coba kita baca di dalam kitab Madarijus Salikin. Di sini beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Man wadhaba ala arba'ina marrah kulla yaumin." Barang siapa yang membiasakan atas 40 kali setiap hari baina sunnatil fajri, waktunya antara sunnah fajar, wassalatil fajri, dan juga sholat fajar. Apa yang diamalkan oleh beliau? Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta bi rahmatika astaghfir. Hasolas lahu hayatul qalb walam yamus qalb. Maka baginya mendapatkan hayatul qalb, yaitu hatinya hidup. Walam yamus qalbuhu, dan hatinya tidak akan. Ternyata ya, ulama yang mereka sanjung-sanjung juga melakukan bid'ah, yaitu membuat wiritan-wiritan yang tidak diajarkan Rasulullah. Nah, apakah yang dilakukan Ibnu Taimiyah itu bid'ah atau sunnah? Rasulullah tidak mengerjakan lah. Beranikah Ustadz Khalid membid'ahkan Imam Ibnu Taimiyah? Beranikah? Kemudian tadi disebutkan beliau itu menyebutkan bid'ah lawannya sunnah atau sunnah lawannya bid'ah. Rasulullah tidak pernah mengajarkan demikian ya. Rasulullah tidak pernah bersabda bid'ah itu lawannya sunnah, sunnah itu lawannya bid'ah. Tidak ada. Berarti beliau sekarang juga lagi melakukan bid'ah ya, membuat sesuatu yang tidak diajarkan oleh Rasulullah ya. Ini kalau kita teliti, dia terjebak dengan omongannya sendiri ya. Mereka melakukan suatu, apabila melakukan sunnah maka matilah sebuah bid'ah. Tidak ada kaidah seperti itu, tidak ada. Tidak dikenal pada zaman Rasulullah, kaidah itu tidak ada di zaman sahabat, zaman tabi'in tidak ada. Yang ada di zamannya Wahabi. Kemudian
bid'ah dalam ibadah. Dalam hadisnya Rasulullah, kullu bid'atin dolalah, itu Rasulullah tidak ada pengecualian. Artinya Rasulullah tidak bersabda illa bid'atan wal bid'atun ibadatun. Nah, bid'ah itu bid'ah ibadah, wala dunyawiyatun, bukan bid'ah dunyawiyah. Jadi bid'ah itu Nabi tidak pernah membagi bid'ah agama dan bid'ah dunia, tidak ada. Berarti pembagian ini juga bid'ah. Secara tidak langsung Wahabiin tidak terasa dia melakukan bid'ah juga, karena Nabi tidak pernah membagi bid'ah menjadi dua, yaitu bid'ah diniyah atau bid'ah ibadah atau bid'ah dunia. Tidak ada. Itu bid'ah, pembagian itu bid'ah juga. Seperti itulah. Ayo. Maka Salafi Wahabi pun juga berada di dalam kubangan bid'ah. Monggo kalau mau disangkal lewat, silakan jawabannya ditulis di kolom komentar. Bapak Ibu sahabat Cahayati yang dirahmati Allah, demikianlah konten yang kami persembahkan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.